Permasalahan sampah di Indonesia hingga saat ini belum juga ada penyelesaiannya. Bahkan data yang disampaikan oleh BNN jumlah sampah plastik yang terbuang hingga ke laut mencapai 8 juta ton dalam setahun. Informasi pengelolaan sampah nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia Desa yang berjarak sekitar 3 jam dari Jakarta ini dihuni oleh belasan ribu penduduk, di mana mayoritasnya adalah nelayan dan juga pedagang ikan asin. Karena lokasinya di pesisir, kehidupan masyarakat sangat terikat dengan laut. Laut bukan cuma tentang pekerjaan, tapi juga bagian dari budaya dan keseharian mereka. Hampir 75% itu nelayan. Jadi kita rumahnya banyaknya di pesisir pantai. Jadi sangat berseberangan sekali antara rumah masyarakat, jalan dan lautan. Tapi sayangnya ada masalah besar yang terus menghantui Pantai Teluk. Sampah. Banyak sampah yang menumpuk di pesisir pantai, dibawa dari hulu sungai hingga akhirnya bermuara di sini. Bertahun-tahun tumpukan sampah jadi pemandangan yang bikin miris. Bahkan warga sudah terbiasa dengan bau menyengat sampah di sekitar mereka. Kebayangkan gimana rasanya hidup dengan sampah setiap hari? Kalau sampah yang masih ada itu, ini adalah sebagian dari warisan juga. Bertahun-tahun mungkin tidak ada penanganan sampah, termasuk juga bekas tsunami juga. Sebagai desa pesisir, nelayan di Desa Teluk sangat bergantung pada laut. Tapi, dengan semakin banyaknya sampah yang mengotori pantai dan laut, kualitas hidup mereka juga ikut terancam. Sampah plastik yang mengalir dari sungai setiap hari merusak ekosistem laut yang merupakan sumber utama kehidupan mereka. Sampah sebenarnya bukan plastiknya yang menjadi persoalan, tapi sampahnya yang menjadi masalah. Dan berbicara dengan sampah berarti kita berbicara mengenai perilaku kita terhadap sampah. Dan yang paling produktif menghasilkan sampah adalah kita sendiri. Menurut data NPAP, cuma 30% sampah plastik di Indonesia yang dikelola dengan baik. Sisanya, sebanyak 70% masih dibuang sembarangan, dibakar, atau bahkan mengalir ke sungai dan laut. Dari 70% sampah yang tidak terkelola, sebagian besar adalah plastik fleksibel yang susah sekali untuk didaur ulang. Ini kalau teman-teman lihat ini adalah sampah multi-layer packaging, jadi dalamnya ada aluminium, luarnya adalah plastik, dan ini sangat sulit untuk di-recycle pada saat ini, dan ini yang kita coba tackle. Plastik-plastik ini, kalau nggak dikelola, bisa terurai jadi mikroplastik dan juga nanoplastik. Yang bikin ngeri, mikroplastik bahkan bisa masuk ke rantai makanan kita, mulai dari ikan hingga tanaman. Bahkan, penelitian sudah menemukan mikroplastik di dalam plasenta manusia. Kalau gini terus, kesehatan kita bisa jadi taruhan. Jadi sekarang kalau teman-teman lihat di sini kita lagi ada di Pantai Teluk, Labuan. Dan kita sekarang lagi ngadain beach clean up, yaitu Volunteer for a Cleaner and Healthier Beach yang diadakan oleh PT Sirkulanta Indonesia dan juga Impact Pratama. Di sini kita juga melibatkan banyak pihak, jadi ada dari PT Sen Gombang, PT Mitsui, juga dari teman-teman Universitas Multimedia Nusantara dan juga Trisakti. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih cuma 170 orang yang membersihkan pantai? Apa gunanya kalau hasilnya nggak langsung kelihatan? Justru disinilah poinnya. Kalau kita nggak mulai dari diri sendiri, siapa lagi yang akan peduli?
Bagi kami adalah ini bukan sekedar event membersihkan sampah, tetapi ini adalah kick off di mana dimulainya pekerjaan yang baru untuk membuat daerah ini menjadi ada pemberdayaan masyarakatnya. Aksi bersih-bersih ini bukan sekedar untuk hari ini aja, tapi untuk perubahan yang lebih berkelanjutan. Sampah plastik yang terkumpul dari pantai nggak akan berakhir di TPA. Sebaliknya, sampah ini akan dikirim ke pabrik PT Sirkular Karya Indonesia di Karawang untuk diolah jadi produk bangunan yang berkualitas dan tahan lama. Ini adalah langkah kecil yang membawa solusi untuk masalah sampah plastik yang ada di Indonesia. Ini baru langkah awal. PT Sirkular Karya Indonesia bersama dengan PT Impact Pratama Industri Tbk berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa. Misi kita bukan cuma membersihkan pantai, tapi juga menjaga keanekaragaman hayati dan melindungi biota laut dari bahaya sampah plastik. Kegiatan ini juga jadi bagian dari gerakan besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Karena kita percaya, dengan melibatkan masyarakat, kita bisa menciptakan komunitas yang lebih peduli dan proaktif menjaga lingkungan. Kita punya rencana untuk membuat lebih banyak lagi program edukasi tentang pengurangan sampah plastik dan pentingnya gerakan bersama. Karena bersama-sama, kita bisa menciptakan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan untuk lingkungan kita. Saya selalu bilang, Bu, Ibu jangan sama Bapak jangan lihat Bapak Ibu sama Ibu sekarang udah tua. Nih, yang digendong nih, ke depan apa akan diwariskan sampah?